Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua mahasiswi S1 Farmasi. Di sini kita akan perkuliahan bioteknologi tentang tema probiotik. Jadi probiotik ini saya ambil dari jurnal supaya adik-adik di sini mengerti apakah peran probiotik bagi kesehatan. Jadi yang pertama di sini adalah pendahuluan bahwa istilah probiotik itu sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat di Indonesia. Banyak produsen susu, fermentasi, dan makanan di Indonesia ini yang memang memasang label probiotik pada kemasan produk yang ditawarkan. Di sini masyarakat yang sudah memulai banyak mengkonsumsi minuman atau makanan yang berlabel probiotik karena sudah merasa bahwa kandungan probiotik yang ada pada minuman atau makanan tersebut baik bagi kesehatan. Di sini konsep probiotik sendiri itu dikenal sejak tahun 2000 yang lalu, tetapi baru abad ke-11 dibuktikan secara ilmiah. Ini ditemukan seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur bahwa mendapatkan bangsa Kaukasian yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi yogurt atau susu fermentasi terhadap tetap sehat dalam usia lanjut. Mechnikov berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produk susu fermentasi berperan menjaga kesehatan usus halus. Ilmuwan yang lain, Henberg, bahkan mengemukakan ide untuk menggunakan jenis bakteri yang sama dalam usus halus dengan cara mengisolasi usus halus manusia, yaitu contohnya bakterinya Lactobacillus acidophilus untuk memproduksi acidophilus milk atau untuk memperbaiki produk-produk yogurt sebelumnya. Oleh karena itu, produk ini itu disebut dengan yogurt meat yang sukses di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya pada awal tahun 1980-an. Selanjutnya, berkembanglah produk-produk susu fermentasi yang mirip dengan yogurt. Di sini syarat dan spesies probiotik adalah pada saat ini diyakini bahwa probiotik bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang mempunyai pengaruh menguntungkan pada kesehatan manusia. Probiotik sendiri dapat membantu mengeliminasi antigen yang masuk bersama makanan. Probiotik yang efektif harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama memberikan efek yang menguntungkan bagi host, yaitu mengandung sejumlah sel besar hidup yang mampu bertahan dengan melakukan metabolisme dalam usus halus manusia, yang memberikan efek positif dalam kehidupan mikroflora. Probiotik sendiri juga mampu menempel pada sel epitel usus manusia, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat antimikroba, dan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi kesehatan manusia. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen pada aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan. Serta probiotik sendiri itu mudah diaplikasikan pada produk makanan, tahap terhadap proses fisikokimia pada makanan, yaitu mempunyai sensori yang baik dan tidak meningkatkan angka keasaman selama penyimpanan. Produk-produk probiotik yang beredar di pasaran pada saat ini menggunakan bakteri dari spesies Lactobacillus yang biasa digunakan untuk meliputi Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus johnsoni, dan lain-lain. Lactobacillus acidophilus membantu pencernaan laktosa usus, merangsang respon kekebalan tubuh terhadap mikroorganisme yang tidak diinginkan, dan membantu mengendalikan kadar kolesterol darah. Jadi di sini banyak publikasi yang menunjukkan bahwa Lactobacillus acidophilus itu menghasilkan zat seperti laktosidin atau acidopilin yang meningkatkan stamina dan kekebalan.
Berbeda dengan Lactobacillus acidophilus, spesies Lactobacillus casei merupakan bakteri probiotik yang telah lama digunakan dalam susu fermentasi seperti pada produk yogurt Jepang. Jadi dapat membantu membatasi pertumbuhan bakteri patogen dalam usus. Nah, di sini probiotik, apakah yang dimaksud dengan probiotik? Probiotik itu adalah suatu mikroorganisme hidup yang bermanfaat bagi kesehatan inang, baik itu hewan maupun manusia. Prinsip kerja probiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein, serta lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana menyempurnakan penyerapan oleh saluran pencernaan manusia. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks. Di samping istilah probiotik, di sini sering juga disebut dengan istilah prebiotik. Kemungkinan masih banyak orang yang belum familiar dengan istilah tersebut. Bahkan mungkin masyarakat itu menganggap sama antara probiotik dan prebiotik. Padahal sebenarnya dalam keadaan istilah tersebut itu berbeda antara probiotik sama prebiotik. Jadi produk-produk makanan dan minuman itu yang dijual sudah banyak yang menambahkan unsur-unsur prebiotik seperti roti, biskuit, yogurt, dan susu fermentasi. Nah, di sini prebiotik sendiri itu merupakan karbohidrat yang tidak dicerna tubuh, namun dapat dicerna oleh mikroba yang menguntungkan dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Probiotik sendiri itu banyak dikenal dan digunakan oleh oligosaccharida oleh kedelai. Manfaat probiotik adalah produk tersebut mampu memberikan efek yang positif bagi kesehatan manusia. Di sini ditujukan hasil-hasil penelitian banyak menunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi produk probiotik itu berperan baik terhadap kesehatan, terutama dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat yang bisa diperoleh dari kebiasaan mengkonsumsi probiotik yaitu mampu meningkatkan pertahanan imunitas non-spesifik. Probiotik dari jenis Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus diketahui dapat meningkatkan produksi makrofag dan mengaktifkan fagosit, baik penelitian pada manusia maupun pada tikus percobaan. Oleh karena itu, di sini bakteri tersebut itu juga berkhasiat sebagai antimikroba karena dapat melawan mikroba usus lainnya sambil dapat meningkatkan daya imunitas tubuh manusia. Jadi kesimpulannya di sini probiotik itu merupakan makanan tambahan berupa sel-sel mikroorganisme hidup yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi tubuh inang yang mengkonsumsi melalui penyeimbang mikroflora dalam ususnya. Spesies yang sering digunakan itu adalah Lactobacillus sama Bifidobacterium. Kelangsungan hidup bakteri probiotik juga bergantung pada unsur prebiotik yang dibutuhkan probiotik sebagai makanan seperti oligosakarida, kedelai, atau laktulosa atau laktusukrosa. Manfaat bakteri probiotik sendiri itu dapat meningkatkan sistem imunitas, membantu absorpsi nutrisi, memperpendek durasi sakit diare, dan membantu penyerapan laktosa bagi penderita laktose intolerans. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat untuk materi probiotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.